dan juga tentunya orang tua kita, Kak Seto, tepuk tangan untuk Kak Seto. Bapak Ibu sekalian, saya singkat saja. Pertama tentu ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Ada 3 hal. Kita harus berikan apresiasi terhadap film Pelangi Dimas. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, keberanian mengeksplorasi genre science fiction yang mengangkat isu lingkungan. Nah, ini satu hal yang penting. Science fiction itu juga genrenya jarang diangkat orang, isu lingkungan juga jarang diangkat orang. Itu apresiasi yang pertama. Karya kerja keras, butuh waktu, tenaga, pikiran, biaya. Ternyata dengan mudahnya dibajak sehingga mereka tidak mendapatkan hak ekonomi yang sebagaimana mestinya. Tentunya ini akan sangat berbahaya ketika produktivitas, kreativitas menjadi mati. Ini ancaman buat bangsa kita. Target 5 tahun ke depan. Sehingga di sini ada 2 hal yang harus dilakukan, bagaimana mencari pelanggan baru yang legal. Jadi angka yang disebut dengan 20, it has to be less than 200%. Ya. Nah, lalu proyeksi keuangan industri, ya, tiap tahun akibat pembajakan digital itu adalah antara 2 sampai dengan 2030. Saya akan call on Pak Kim untuk menceritakan sedikit metodologi dan pengumpulan data. Tapi sebelum itu saya juga kita punya self awareness, Pak. Yang regional kayak Pak Ruben itu. Iya kan, pas film bioskop berganti. Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Brigjen Pol Ari Ardian Rishadi, Direktur Penegakan Hukum dari DJKI. Selamat pagi Bapak Kementerian Komunikasi dan Digital. Selamat pagi. Dan Ibu Agustini Rahayu, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Bidang Kreativitas Media. Praktik pembajakan digital di Indonesia. Nah, sekaligus ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan juga peran strategis dari institusi dan kegiatan pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam acara peluncuran hasil riset Universitas Pelita Harapan dan penganut. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak Hermawan Sutanto selaku Ketua Umum AVISI untuk menyampaikan kata sambutan. DJKI dan Komdiki. Kemudian kami juga berusaha, program kami berikutnya adalah advokasi. Kami di 2023 start engage dengan PTI ya, Bu Ai. Kemudian kita juga bekerja sama dengan akademisi untuk meluncurkan riset. Kita mereview 1.000 orang yang streaming online di Indonesia, random. Secara statistik itu bisa mewakili 160 juta. Nah, pertanyaan terakhir yang paling penting, setelah Anda tahu semua itu, apakah Anda masih mau menonton bajakan ke depannya? 70% bilang iya. Quantify sebenarnya kerugian ekonomi terhadap pembajakan digital itu berapa sih? Hari ini nanti akan disampaikan oleh dari Dr. Wood beserta jajaran. Terakhir kita juga kolaborasi gerakan ekonomi kreatif. Di 2024 kita ada riset socio-economic impact research dengan BINUS, dan di 2025 dan tentunya Ketua Umum Asosiasi Video Streaming Indonesia Bapak Hermawan Sutanto. Juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang selamat pagi. Studi ini menarik dilakukan karena kita di manajemen itu kita percaya dengan sesuatu yang kita sebut everything that is not. Waktu pertama kali kita ada diskusi ini dengan Pak Hermawan,
yang kebenaran pernah menempuh pendidikan doktor di UPH, ya, State Bank of India itu kasih loan banyak sekali ke industri perfilman. Apa semua filmnya langsung jadi box office? Enggak. Tapi mereka berani put the money into, sangat sulit. Gimana kita bisa mempromosikan ini sebagai growing business? Bagaimana ini bisa menyerap tenaga kerja? So that is the introduction yang saya ingin sampaikan. Dan juga dari Meksiko itu sejak lama sudah menciptakan banyak film-film yang juga kemudian mereka basically ekspor ke negara-negara lain. Ya mungkin nanti ada dubbing. Total itu berarti ada kerugiannya digabungkan semua. Ya, jadi itu yang di bawah Bapak Ibu bisa lihat, yang biru itu film, ya, yang video on demand itu yang warna orange, iuran itu yang berwarna hijau, dan kemudian kerugian karena pajak. This is serious matter, ya, kerugian sebenarnya. Oke, nah kami ada satu summary ini. Ditonton oleh para penonton SBOD-nya, dan juga perkembangan atau pertumbuhan yang proyeksi untuk SBOD itu sendiri yang wilayah Burito biasanya ya 10 tahun data gitu, 10 observation paling tidak ada, cuman kebanyakan data itu 5-7 observation yang proyeksi, sehingga bisa mendapatkan hasil penonton ilegal 2,18 kali itu juga. Dan juga